Oke, sudah jam 3 ya, mungkin jadi, siapkan, diri kalian, juga kalau misalkan ada cemilan silakan untuk persiapkan juga cemilannya karena, webinar ini kayaknya bakal lama sampai jam 8 malam ya. Terus ya kalau Oh, buset. misalkan itu ya kan namanya story kan, bisa ada yang mau Oh, mencerita saya sesuatu kayak gitulah. Oke, langsung kalau baik baik. misalkan ada yang mau mencatat-catat gitu untuk mendapatkan insight-insight-nya juga boleh, karena saat ini kita akan langsung mulai saja, curhat atau webinar, oke. Enggak sampai malam banget kok. Ya udah nambah jadi jam 10. Jadi ini jam 10 nih. Ada logan. Oke, siaplah, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para member-member yang masuk webinar hari ini. Hari ini adalah webinar tentang story, dari pembicaranya adalah, kita dapat guest star, Kang Rifki Adam ya? Nama panggilannya ya Kang ya? Iya, Dipanggilnya Kang. apa nih? Kang Rifki apa? Ya orang Bandung lah, orang Bandung. Manggilnya apa nih? Kang Rifki apa Kang Adam nih? Atau siapa nih? AA. Oh, boleh deh, Kakak. Kita AA. role play jadi orang Bandung ya. Ada yang request katanya jangan panggil Akang, katanya panggil A aja. Gak apa-apa dipanggil A nih. Bo boleh boleh. Oke. Jamaah. Oh, iya. Buset deh. Oke deh, baiklah, AA Rifki, baiklah untuk, waktu dan tempatnya langsung dipersilakan saja ya. Jadi kalian langsung aja siap-siap kalau mau catat silakan catat karena ini bakal dapat informasi yang menarik juga, terutama kalau kalian ingin memulai di karirnya story dan ingin menemukan passion kalian di story, mangga untuk di waktu dan tempatnya silakan Kak AA Rifki, dipersilakan. Eee, oke, halo tes tes, udah masuk kah, stream-nya? Sudah, bagi yang lain apakah sudah masuk? Kelihatan. Oke, yuk Oke siap, oke, gaskeun. oke ayo kita langsung mulai aja. Halo, kenalin of course nama gue Rifki Adam, Muhammad Rifki Adam, atau kalian bisa sebut aja gue Rifki. Dan gue hari ini akan sharing ke sekalian topik yang lumayan menarik nih, termasuk ya buat gue sendiri. Nah, oke, pertama ya kita kenalan dulu. Gue adalah mantan aktivis di BGDC setelah aktif selama 3 tahun dari 2020 sampai 2023. Dulu berhenti soalnya emang periodeku udah habis dan gue harus fokus kelarin kuliah dulu. Anyways, di BGDC, aku job desk utama PR, tapi karena di sana bisa pilih proyek apa aja, kerjaku macam-macam, termasuk jadi bagian supervisor buat tim-tim bikin game yang baru, jadi pendamping buat workshop-workshop game development buat anak SD, SMP, SMA, dan tentu saja jadi bagian tim game development BGDC. Biasanya buat bikin game ke proyek-proyek luar, kayak proyek-proyek community service, buat bikin game edukatif, atau ikut game luar kayak Bugis game TK game, dan lain-lain. More on this later ya. Di tim development ini roleku macam-macam, mulai jadi game designer, project manager, dan tentu saja naratif designer atau story writer. Nah, oke, karena waktu kita terbatas, cukup tentang gua. Ayo kita langsung masuk aja ke pembahasan. Nah, ini outline materi kita. Pertama, introduction. Kedua, metode-metode cerita dalam game. Ketiga, sorry, gue lupa nyalain kamera. Oke, nah ketiga, kenapa buat cerita untuk game, dan keempat, kelebihan game sebagai media cerita, dan kelima, tips-tips membuat game naratif untuk game dev luar ya. Nah, oke, lanjut. Nah, pertama, apa itu ludonarrative harmony? Nah, ini yang kalian penasaran dari tadi. Nah, langsung aja. Pertama, ludonarrative harmony itu dibagi jadi kita 3 kata ya. Pertama, ludo. Ya, kalian tahu kan ludo itu game yang kayak ular tangga itu. Nah, board game ludo itu sama asal usulnya dari ludonarrative yaitu ludo yang artinya I play atau bermain. Jadi di sini ludo ludo itu dinyatakan sebagai segala hal yang dimainkan kayak contohnya ya game. Nah, kedua itu naratif. Naratif itu artinya adalah representation of an event or a series of event. Nah, jadi representasi dari sebuah kejadian atau sekelompok kejadian yang tentunya bisa direpresentasikan dengan secara mulut-mulut atau dengan kesenian kayak film atau buku atau ya tentu saja game. Dan yang terakhir harmoni. Nah, harmoni kalau musik biasanya kalau komposisi musik yang notnya beda-beda dan instrumennya beda-beda,
tapi dimainin secara bersamaan itu masih enak kan itu disebutnya harmonis. Itu nah, jadi kalau istilahnya kalau ketika ada lebih dari satu hal yang berbeda disatukan dan hasilnya menjadi sesuatu yang enak dan menyenangkan, itu harmoni. Nah, next. Jadi ketika kita 3 kata itu disatukan, Ludo, naratif harmoni, maka artinya adalah persatuan unsur permainan dan cerita yang menghasilkan sesuatu yang menyenangkan. Jadi Ludo, naratif harmoni itu ketika mekanik-mekanik gameplay dari suatu game, itu bekerja sesuai dengan story dari game itu. Jadi menghasilkan sebuah pengalaman game yang berarti dan menyenangkan buat player. Nah, kayak contohnya ini, kita pakai contoh game tadi ya, eee, apa namanya, kayak misalnya kita ambil game satu aja ya, kita tuh game Little Company ya. Little Company itu kan kayak kalian ada pernah main kan? Kayak misalnya dia tuh di game itu kita kerja buat perusahaan yang nggak peduli sama kita. Nah, buat nyari besi, rosok, barang-barang nggak sama barang yang jelas kayak rekor, kawasan badut dan sebagainya. Nah, masalahnya kita harus nyari-nyari barang itu di bangunan-bangunan yang isinya penuh monster-monster yang senang buat ngebunuh kita. Nah, dan apa persiapan yang dikasih perusahaan ini buat kita ngadepin monster ini? Nah, jawabannya nggak ada. Jadi kalau mau item kita harus patungan beli sendiri dari mereka dan peralatan itu jelek-jelek dan kemahalan. Nah, itulah contoh lu dan naratif harmoni. Gameplay kita gimana ya, kita disusahin buat dipaksa pakai peralatan jelek. Itu merepresentasikan situasi dan cerita karakter kita di dalam game. Nah, next. Kenapa kita buat cerita untuk game? Nah, kenapa game-game yang punya fokus besar ke story itu bisa sukses dan jadi game-game yang menang GOTY, Game of the Year. Dan bahkan game-game title indie kayak Indie Coliseum atau yang Space of Guardian buat tadi atau bahkan game yang satu orang doang yang bikin kayak Undertale itu bisa sukses. Nah, jawabannya atau bahkan game-game kompetitif yang fokus ke elemen gameplay kompetitifnya itu uh, juga bikin lore dan backstory buat gamenya. Nah, yang pertama alasan kenapa negatif itu bermanfaat untuk game itu karena satu cerita dan karakter itu bisa bikin game kita lebih menarik. Contohnya ya kita ambil Valorant ya, kayak secara gameplay Valorant mungkin bisa aja kayak desain karakter simple yang kelihatan mereka, buat representasi ability-ability mereka yang berbeda ya. Cuma ya kenyataannya Valorant ya kayak gitu. Mereka repot-repot bikin desain karakter yang rumit serta backstory-nya. Nah, kenapa? Jawabannya ya karena keren aja sih. Siapa yang nggak mau main karakter kayak gini atau gini, kayak Sage, Viper, atau Cypher ini. Nah, mereka bakal pikir, "Wah, karakter ini keren banget nih. Ini estetikku banget. Gue mau dikenal sama teman-teman gue jadi orang yang jago pakai karakter ini." Mereka jadi tertarik buat game kita dan mereka akan main terus sampai sampai gold, getting good, jadi jago buat, jadi pakai karakter itu. Nah, ini yang gue sebut, multiplayer game characterization. Nah, berikutnya, memberikan arahkan artistik atau artistic direction buat game. Nah, buat jelasin ini, gue mau kenalin dulu ke kalian metode storytelling ini, namanya passive storytelling. Nah, passive storytelling ini adalah metode storytelling di mana, game bakal ngasih player sebagian bagian dari cerita secara nggak terlalu jelas, kemudian secara nggak langsung mereka nggak langsung ngejelasin itu hubungannya apa, bagian-bagian cerita itu. Jadi dengan passive storytelling ini, developer bakal ngasih kayak hint-hint dan potongan puzzle buat story mereka yang harus player susun dan hubungkan, supaya mereka bisa dapat big picture-nya. Nah, kayak contohnya Silent Hill 2. Silent Hill 2 ini contoh dari passive storytelling ini. Gua nggak mau terlalu spoil ceritanya, tapi di Silent Hill 2, main karakter kita itu seorang bapak-bapak bernama James yang mendapat surat dari istrinya buat kembali ke kota spesial mereka, Silent Hill. Nah, yang anehnya, si istri si bapak-bapak ini, si James ini, udah meninggal selama 5 tahun. Nah, jadi player bertanya, "Nah, ini surat dari siapa? Kenapa si James ini langsung aja ke Silent Hill, padahal suratnya nggak mungkin. Kenapa dia nggak mikir kalau ini, prank doang atau apa?" Nah, selama kita mainin James berpetualang di Silent Hill buat cari istrinya, dev game dari Silent Hill ini, tim Silent, bakal ngedrop hint buat player untuk cari jawaban dari pertanyaan itu. Kayak contohnya tuh salah satunya, James bakal ketemu monster-monster yang, jadi manifestasi akal, dari dan memorinya. Nah, maksudnya gimana? Kayak contohnya monsternya nih di kanan, itu ke sana dia kayak keikat, kayak terjebak dalam kulitnya sendiri, lepas pengen keluar. Nah, itu simbolismenya ada kaitannya sama istrinya yang sakit dan terjebak di, tempat tidur rumah sakit sebelum dia meninggal. Selain itu, kota Silent Hill ini juga sering dimunculkan pesan-pesan yang kayak ngomong langsung ke James ini, kayak, "If you really want to see Mary," yang istrinya si James, "you should just die." Kayak ada implikasinya kotanya tuh ngomong ke dia secara langsung. Nah,
Jadi hal-hal ini yang bakal jadi referensi dan arahan buat tim art dari tim Silent Hill nanti. Mereka bakal jadi kepikiran monster desainnya kayak gimana, terus environmentalnya desainnya kayak gimana, terus soundtracknya juga bakal kayak gimana dan sebagainya. Nah, kemudian meningkatkan keinginan player untuk meneruskan game kita. Nah, kalian pasti udah tahu kan, kan pernah ke arcade mungkin kalian tahu kan game-game ini kayak Time Zone. Nah, game arcade ini biasanya meski banyak pemain, kayak eh, bisa bikin orang penasaran buat ada ceritanya kayak, oh lanjutan ceritanya gimana nih? Yah, gue mati atau yah gue kalah. Tapi gue penasaran nih, lanjutannya gimana? Ya bayar lagi lah. Tapi ini juga nggak terbatas buat apa game-game arcade berbayar. Kayak game-game single player kayak contohnya Soul itu bikin plot yang menarik dan misterius, tapi ya gamenya susah. Jadi buat hadiah buat player yang uh, tahan menyelesaikan game ya meski susah, mereka dihadiahin piece lanjutan dari story-nya. Karena kayak Silent Hill 2 tadi, Dark Souls ini pakai passive storytelling juga. Nah, berikutnya memberi makna untuk mekanik game kita atau mechanical storytelling. Nah, ini penyampaian kita melalui mekanik game. Kayak di sini contohnya ada dua. Yang pertama yaitu lagi-lagi Dark Souls. Di mana susahnya game ini buat ceritain kalau kita itu satu-satunya orang yang cukup tenacious dan pantang menyerah buat ngalahin tantangan di dunia game ini atau atas di dunia itu yang versi playthrough kita. Jadi perjuangan player buat susah-susah ngalahin game kita itu lebih bermakna dalam lore. Dan contoh kedua itu Lethal Company. Nah, Lethal Company itu nyeritain kalau kita kerja di perusahaan yang nggak peduli sama kita, ya, kayak tadi ya. Nah, dengan cara pakai masa kita pakai equipment yang jelek dan pakai cepat habis, mana harus beli sendiri. Uh, nah, jadi kemudian untuk jadi content player, nah, kayak kita udah bahas ini ya, From Software tadi Dark Souls 2 kali. Jadi gue langsung lompat aja ke contoh Fallout. Jadi intinya gue contoh Fallout ini buat ngejelasin model naratif Pearl. Di Fallout ini per lokasi punya side story-nya sendiri. Kalau kita kerjain itu gamenya bakal reward kita dengan good ending, dan kalau enggak gamenya bakal ngasih tahu kalau kita ninggalin kota ini dengan masalah tanpa bantuan, jadi kotanya hancur. Jadi ada reward emosional buat player yang ngerjain side story itu. Sorry. Nah, kemudian yang terakhir itu story bisa jadi bahan yang bikin fanbase kita jadi rame dan bahkan tahan lama kayak dua contoh ini. Yang pertama, of course, meme potential. Nah, personally dari karakter-karakter yang dibuat dengan multiplayer game characterization tadi itu bisa jadi sumber bercandaan fans. Nah, dan bahkan jadi sumber-sumber meme sampai sekarang. Karena hal ini terjadi ke game-game kayak Team Fortress itu karena karakter-karakter gitu ya unik dan fun aja sih. Mereka personality menarik, colorful dan memorable. Jadi orang masih bisa have fun meski karakter-karakter ini udah dari tahun 2007 yang lalu ya. Yang kedua, ARG. Nah, jadi ARG ini kayak agak mirip passive storytelling karena dia bikin player harus ngubungin clue-clue buat ke piece story-nya, tapi passive storytelling ini karena passive storytelling ini lebih buat memperkuat temanya, kalau ini buat bikin fandom lebih ramai aja sih biasanya. ARG populer banget, ARG ini populer banget karena orang-orang suka main detektif dan cari cooking puzzle yang udah kita sebarkan dan ikutin di game, dan kadang di luar game. Sistem ini biasanya bikin game jadi menarik buat waktu yang lama karena model naratif ini bisa jalan lama dan tetap kesan ke player. Soalnya biasanya ngegerakin plot di metode ini bukan karakter dalam game tapi para player sendiri dan teman-teman komunitasnya, sehingga mereka mendapat progres karena mereka yang mendapat progres ketika buat sebuah puzzle. Dan bahkan orang-orang yang kurang punya waktu buat ikut juga tetap bisa nikmatin ini dengan nonton video yang orang udah bikin buat dokumentasiin easter egg ini. Nah, intinya kita sebagai manusia emang suka cerita aja sih. Kita suka bercerita maupun mendengarkan cerita dari zaman dulu, zaman batu sampai zaman borobudur sampai sekarang kita udah bercerita dengan berbagai macam metode. We just think they are neat, you know. Nah, dan masih banyak lagi. Nah, ini buat kalian cari cerita sendiri nanti. Nah, kemudian berikutnya, kenapa pilih game untuk bercerita? Nah, pertama interaktivitas. Game sebagai media interaktif itu adalah media yang paling melibatkan sang player. Jadi yang paling dekat ya mungkin buku ya, karena pembaca harus membalikkan halaman buat melanjutkan story-nya. Tapi dengan game, kalian bisa milih jalan cerita sendiri dengan pilihan mereka. Nah, terus ada immersion. Karena dengan game, player harus menggerakkan dirinya sendiri di sebuah ruang 2D atau 3D. Karena mereka jadi merasa lebih jadi bagian langsung dari game itu.
Contohnya Battlefield ini, player bukan cuma ada yang nonton orang lagi dari set paling terbakar dari jauh, tapi ada player juga yang secara langsung ngalamin hal itu. Jadi mereka bukan cuma orang yang nyaksiin semua ini terjadi, nonton aktor yang ini terjadi, tapi mereka langsung jadi karakter di game itu. Nah, next habis itu non-linear storytelling. Dengan sifat game yang interaktif dan kadang sulit diprediksi, pengalaman game tiap player akan beda-beda, bahkan untuk story yang sama. Jadi kayak setiap player bisa bertukar pengalaman sendiri dengan strategi game. Kayak contohnya game-game ini. Game-game ini biasanya punya sistem AI yang kompleks kayak The Sims atau Hoe4, atau player freedom yang besar kayak Arma 3 dan Minecraft. Nah, dan mereka didesain untuk menghasilkan story sendiri dengan emergent dan player-driven storytelling. Nah, dua story ini adalah metode penyampaian story yang akan selalu menghasilkan story yang berbeda-beda setiap kali karena adanya unsur unpredictabilitas AI ataupun player freedom dan RNG. Nah, sehingga masukkan jalur cerita yang berbeda untuk setiap playthrough karena adanya perbedaan approach player untuk suatu scenario dan faktor-faktor lain kayak RNG. Biasanya hasil layar dari game-game itu kayak video YouTube atau bahkan skenario, campaign atau story yang mereka bikin sendiri di dalam game. Nah, ini ada Space Station 13. Ini kita nggak sempat bahas nanti, jadi kalian Google sendiri aja. Ini gamenya cukup menarik. Nah, dan yang terakhir itu replayabilitas. Kayak dengan banyaknya patch dan pet yang bisa kita ambil di game, kita bisa ekspor filosofi-filosofi yang berbeda-beda untuk satu kejadian. Kayak contohnya di Fallout New Vegas ini. Nah, di sini ada 4 faction yang bisa kita dukung, masing-masing dengan tujuan dan filosofinya sendiri untuk menang battle ini ya di akhir. Nah, buat ngalamin semua cerita dan semua ceritanya, itu player harus coba ulang dari awal dan main pet itu. Karena itu bikin game yang kita agak bosan-bosan buat diulang terus karena butuh banyak playthrough buat ngalamin semua ceritanya secara full. Bahkan bisa sampai gak bosan secara bertahun-tahun. Nah, oke. Nah, akhirnya apa tips-tips storytelling? Nah, kalian mungkin setelah dengar topik-topik tadi, kalian bisa pikir, wah keren nih, gue juga bikin cerita game, tapi mulai dari mana ya? Nah, ini tips-tips dari gue. Nah, sekarang kalian mungkin mikir, oh gue mau jadi game developer atau writer, tapi mungkin masih sibuk kuliah atau kerja. Nah, oke, dengan itu gue akan kasih tahu kalian apa yang bisa kalian siapkan untuk sekarang. Nah, yang pertama, jadi be an idea sponge atau jadi kreatif untuk cari ide. Kayak contohnya ini, kayak kalian bisa cari ide buat game tuh bisa dari buku atau film dan sebagainya. Nah, kayak contohnya ada game kayak Spec Ops The Line. Nah, ini yang kurang lebih kayak ceritanya itu bisa dibilang adaptasi modern dari buku tahun 1899 yang namanya Heart of Darkness. Ini pokoknya bagus banget story ini. Gue rekomen banget. Nah, selain itu, kalian juga bisa ambil inspirasi dari film. Contohnya Silent Hill. Ini inspirasi monsternya dia ngambil dari film namanya Jacob's Ladder. Dan bahkan ada game yang terinspirasi dari majalah. Kayak contohnya Counter Strike. Counter Strike itu senjata-senjatanya terinspirasi dari majalah mercenary yang namanya Soldier of Fortune. Ya biasanya visinya kayak perkembangan senjata atau perkembangan politik dunia atau militer gitulah. Makanya dia gameplaynya kayak kotak terrorism dan dengan persenjataan uniknya itu dia dapatnya dari kayak penemu Counter Strike itu namanya Jeff Cliff atau Midley gitu. Di antara dua itu dapat inspirasi dari majalah ini namanya Soldier of Fortune. Kalian bahkan bisa dapat inspirasi dari barang-barang keseharian dan imajinasi kalian. Misalnya waktu itu gue lagi naik kereta, terus gue lihat tuh ada fire extinguisher, terus gue lihat pinnya kayak granat. Nah gue mikir, wah keren juga ya kalau fire extinguisher ini bisa dibikin lewat animation kayak di Warzone. Mana educational lagi, orang bisa banyak tahu soal senjata dari real animationnya di game. Nah, gimana kalau kita bikin real animation buat fire extinguisher? Apakah orang juga pada apal pakai fire extinguisher dan prosedur kebakaran lainnya kalau kita bikin game? Gimana kita harus selamat dari api dan seterusnya. Nah, kemudian catat ide-ide kalian. Nah, kalian udah punya ide, terus langsung catat ide-ide. Karena kalian nggak pernah tahu kapan ide itu bisa dipakai dan kalau kalian punya ide bagus tapi kelupaan kan sayang. Nah, tempat catat ide itu macam-macam, bisa pakai buku fisik atau notepad yang ada di Windows atau aplikasi di gadget yang biasa bawaan, atau kalau kalian yang mau fitur yang lebih banyak, kan bisa pakai app yang kayak Evernote atau yang sering pakai story planning. Kalau nggak salah sama InSendia sendiri itu Obsidian. Pilih aja aplikasi yang paling nyaman dan sering dibuka atau gampang akses.
se selalu, udah. Personally gue suka gadget di HP kalau nggak ada internet atau kalau ada akses internet, gue makan pakai Discord. Discord itu bikin server sama bikin channel kan gratis ya, jadi bikin catatan apa aja gampang. Jadi buat setiap topik atau kategori gue bikin channel sendiri, terus setiap ada ide yang bagus gue langsung catat di Notepad atau Discord gue. Jadi kalau misalnya kalau lagi brainstorming, gue bisa buka list ide gue. Jadi gue nggak pernah kehabisan ide karena gue punya ide segudang yang bisa gue simpen buat entar. Ya minusnya Discord itu ya karena mereka secara teknis nggak disimpan di komputer kita. Jadi kalau misalnya eh, mereka mau senap jidat aku server kita, maka bisa saya. Jadi gue saranin kalian simpan juga ide kalian di aplikasi-aplikasi yang lebih offline kayak kayak tadi ya. Next, sorry. Eh, belajar is fundamental penting ya. Nah sebelum bikin game, mau dengan tim atau enggak, kalian tetap harus belajar skill buat bikin game. Mau itu game design, story writing, game programming atau dan sebagainya. Atau bahkan belajar dengan kayak caranya yang benar dan lain-lain. Nah, punya skill ini tuh wajib kalau kalian mau terjun ke dunia development. Nah, selain itu belajar juga bisa jadi sumber ide yang bagus loh. Contohnya kalian, oh gue belajar teknik ini di Unity buat bikin screen kita bisa jadi kayak pusing gitu. Gimana kalau gue bikin di game gue karakternya bakal ketemu villain ya setelah diculik, maka mereka bisa habis dijebak di ruang karena mereka habis dijebak di ruang gas dan sebagainya. Nah, di ruang gas ini kita bisa pakai efek ini dan lain-lain. Nah, habis itu, nah kalau kalian kalian mungkin mikir mulai belajar dari mana ya? Nah, pertama gue saranin kalian juga pelajari cara gunakan game engine. Nah, kalau kalian lebih tertarik buat belajar bikin cerita tanpa game tanpa harus berat belajar ngoding, gue saranin kalian mulai belajar dengan engine-engine yang lebih simple kayak RenPy ini buat bikin visual novel atau RPG Maker dulu. Biasanya engine-engine ini nggak terlalu banyak coding, masih ada coding tapi nggak terlalu banyak. Tapi kalian bisa pakai ini buat belajar cara branching naratif, player choice dan sebagainya dengan game-game ini, dengan game-game yang lebih simpel ini. Tapi ya karena game ini lebih simpel secara gameplay, unsur ludonya yang permainannya jadi nggak terlalu banyak ya. Tapi ini bakal ngelatih unsur kalian di sisi story writing dan narrative design dan jangan salah, ini juga bagus buat latihan. Yang penting kalian latihan terus aja ya. Nah, kalau kalian mau bagian ludonya, kalian juga harus asah bagian game design dan programming. Nah, buat itu kalian belajar cara pakai Godot atau Unity ya. Karena dua engine ini free dan hitungannya ringan buat versinya. Insodio itu punya sendiri course buat Unity sendiri ya kalau nggak salah ya. Kalau kalian tapi kalau kalian belum punya waktu atau uang buat ikut course, tutorialnya di YouTube atau research banyaknya banyak kok di internet. Dokumentasinya juga lengkap banget. Belajar cara dokumentasi itu penting ya. Dan berikutnya mulai satu project. Nah, cara apa lagi yang lebih bagus daripada langsung aja buat mulai bikin game. Dan ini kalian langsung belajar skill-skill yang kalian perluin dan discover teknik-teknik apa ya yang bakal kalian pakai di kedepannya. Dan ini kalian juga bisa ngalamin secara langsung kendala-kendala dan masalah-masalah apa yang bakal kalian hadapin dalam bikin game. Jadi kalian bakal punya pengalaman, bakal pengalaman buat buat ngatasin masalah itu dan cari solusinya. Nah, kemudian join game jams. Nah, apa itu game jam? Game jam itu istilahnya kayak acara buat game di mana kalian akan dikasih suatu tema tertentu dan deadline. Jadi dengan join game jam, kalian bakal dipaksa buat game dengan waktu yang terbatas dan dengan sebuah limitasi. Dengan limitasi waktu dan konsep itu, kalian bakal dipaksa jadi kreatif buat bikin ide-ide baru dan dengan limitasi waktunya. Kalian bakal dipaksa buat nyari konsep yang bisa kalian selesaikan dan akses selesaikan dalam waktu segitu. Jadi kalian bakal dapat motivasi buat excellence selain gitu dan bukan jadi stuck di development hell aja. Biasanya di game jam ada yang bentuknya kompetisi, ada yang cuma buat bikin game dengan tema tertentu aja. Jadi kalau kompetisi, mungkin kalian bisa dapat hadiah kayak uang. Sorry. Tapi kalau misalnya nggak ada kompetisi, biasanya kalian dapat showcase. Jadi kalian tuh game kalian dan nama kalian bisa kelihatan di depan ribuan orang. Nah, berikutnya konseptualisasi kayak nah kalian udah niat mungkin kalian udah niat buat ikut gamenya atau bikin proyek. Nah, hal pertama yang kalian lakukan itu adalah brainstorming atau ya nyari ide. Sisihkan waktu kayak setengah jam atau sejam buat cari ide, terus catat ide itu. Atau ambil dari ide catatan kalian yang udah ambil tadi. Nah, lalu habis pas milih ide jangan terlalu gila ya di awal. Simpan ide-ide ambisius kalian buat diri kalian di masa depan yang berpengalaman dan berkemampuan.
dan jangan takut untuk ambil inspirasi. Ini pitfall banget buat kebanyakan storywriter di luar sana karena mereka terlalu try buat jadi original. Kalian nggak harus 100% original buat bikin story yang bagus. Kayak contohnya Spec Ops The Line tadi, itu bagus dan unik banget. Padahal kurang lebih secara tematis sama aja kayak bukunya yang tapi tetap aja kalian cobanya ubah sedikit. Kayak Spec Ops The Line tadi itu kayak settingnya Congo River di 1800-an, terus diubah jadi Dubai di setting militer modern. Nah, kemudian ludonarrative dissonance. Apa itu ludonarrative dissonance? Ludonarrative dissonance itu kebalikannya ludonarrative harmony. Jadi ketika game berlawanan dengan story. Nah, contohnya tuh apa? Kayak GTA 4 ini. Nah, di GTA 4 ini main karakternya tuh si Nico ya. Dia ada tuh di set ini ya kalau nggak salah ya. Nah, dia tuh veteran perang yang merasa bersalah buat hal-hal yang dia lihat dan alami di masa perangnya dan migrasi ke Amerika buat cari kehidupan yang lebih baik dan jadi orang lebih baik. Tapi ya kenyataannya nama GTA, player mah pasti bakal bunuh-bunuh orang ya di ujung-ujungnya. Nah, apa reaksi player soal ini? Jawabannya mereka nggak peduli. Orang tetap ngerasa GTA 4 itu game yang story yang paling bagus dan bahkan lebih bagus dari GTA 5 yang coba ngelawan ludonarrative dissonance ini dengan karakter yang Trevor. Nah, gameplaynya juga karena bagus ya udah orang mah suka-suka aja. Jadi intinya orang tuh nyari game cuma cari story yang bagus dan gameplay yang bagus. Nah, itu orang bakal tetap suka. Jadi intinya jangan kalau ngorbanin unsur dari game kalian yang kalian suka kayak gameplay atau story kalau misalnya nggak cocok dan sama storynya. Nah, di akhir hari ludonarrative harmony itu emang memperkuat banget game dan story kalian, tapi bukan penentu kalau game itu bakal jadi bagus atau enggak. Nah, terakhir punya ide gimana story kalian bakal berakhir dari awal. Karena satu, dengan ending, scope game kalian itu jadi lebih jelas. Jadi kalian nggak kerja terus sampai nggak selesai-selesai katanya dan kalian juga bakal jadi visi kelihatan ini gamenya mau story-nya dari awal sampai akhir mau arahnya kayak gimana. Nah, dan dua story yang berakhir dengan ending itu actually lebih ngena jauh daripada game yang nggak selesai-selesai. Kayak contohnya ini nih. Kayak contoh Portal 2. Portal 2 tuh orang pada ingat banget gamenya karena mereka merasa emosional banget sama endingnya karena endingnya tuh bagus. Gue nggak mau nge-spoil tapi itu bagus banget. Dan orang masih pada ingat Portal 2 buat endingnya sampai sekarang. Yang terakhir ingat game yang cacat yang selesai itu lebih bagus dari game sebelumnya yang nggak pernah selesai-selesai. Jadi selesain game kalian. Jangan terlalu ambisi, jangan terlalu takut game itu nggak sempurna. Selesain aja. Definisikan jelas atau enggak secara jelas kalian gamenya bakal kayak gimana dan selesain. Jangan ditambah terus. Nah, kemudian jangan lupa cari teman ya di industri game. Karena dengan banyak teman kalian juga opportunity kalian bakal banyak dan knowledge kalian juga punya teman buat apa tukar ilmu dan kalau misalnya kalian butuh bantuan buat itu juga kalian bakal ada kalau kalian punya teman. Nah, buat kalian yang lebih introvert itu nggak apa-apa, kalian nggak terlalu harus aktif. Cuma asal kalian jangan cari masalah ya istilahnya. Pokoknya kalian jadi orang baik-baik aja. Mungkin kalau misalnya kalian bisa bantu orang, bantu. Dan ya pokoknya gitulah. Pokoknya jangan jadi orang yang orang benci. Nah, jadi orang baik aja ya. Nah, finishing up. Nah, kalau misalnya kalian gamenya selesai dan kalian ikutin game. Nah, kalau kalian menang, ya udah bagus. Itu kan bukti kalian menang kalian itu bagus banget buat portfolio kalian. Kalau kalah, nggak apa-apa. Masih banyak game-game yang bisa kalian ikutin di esok hari dan jangan buang gamenya. Meski kalah, bukan berarti itu nggak berguna buat portfolio kalian. Semakin banyak game yang kalian ikutin, semakin banyak game yang kalian buka dan semakin berpengalaman kalian. Nah, pokoknya do more, worry less. Jadi di akhir hari jangan terlalu khawatir game kalian jelek atau apa. Pertama karena di awal pasti nggak akan sebagus orang yang berpengalaman, tapi juga karena hal yang baik semuanya itu berasal dari hal yang kecil. Dan oh ya jangan pernah berhenti latihan ya dan mengasah skill kalian, apalagi kalau di awal. Karena kalau kalian nggak punya pengalaman dan kalian latihan basic, terus kalian gampang nggak latihan itu bakal cepet hilang. Itu pengalaman sendiri. Jadi ya don't burn yourself out. Ini bikin game ini fun. Jadi istirahat yang cukup, work life balance. Kalian juga harus spend time sama keluarga kita. Itu tuh
burnout dan crunch itu penyakit banget di industri game sekarang. Jadi kalian coba belajar buat ini, buat disiplin, buat biar kalian nggak nyiksa diri kalian sendiri buat bikin game dan supaya nanti kalau misalnya kalian sukses juga dan kalian bisa mimpin tim game, itu kalian bisa tahu gimana cara bikin uh, bawahan kalian bikin gamenya nggak stres buat kerja di bikin game mereka, buat bikin game sama kalian. Karena ya kesian aja sih kalian kalian kesian aja kalau kecapean kan yang jadi cuma karena capek dan burnout itu kalian jadi nggak suka bikin game dan akhirnya ya have fun aja gitu bikin game. Game itu fun dan bikin game itu harus juga fun. Oke, itu aja sih. Terima kasih dari gua. Uh, apakah ada mau Q&A? Oke. Mungkin kecepatan ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanya, tanya aja. Itu ada yang nanya tuh di chat tadi tuh nanyanya gitu terkait riset pasar sih gimana caranya? Di mana tadi? Di atas ya? Oh ini, Iya di atas. Udin sama. Odin sama. Riset pasar. Kalau misalnya, wah itu sebenarnya lebih ke manajemen sih ya, bukan apa, bukan story. Tapi kalau misalnya menurut gua riset pasar tuh gimana ya? Kalian ini aja, gua nggak tahu ya lihat di mana angka-angkanya. Cuma kalian lihat aja game-game yang laku tuh sekarang yang kayak gimana, terus tema-temanya apa kayak misalnya. Terakhir kan Baldur's Gate lagi populer tuh sama atau jadi mungkin kalian bisa coba bikin fantasi yang basisnya kayak D&D gitu atau yang lagi populer tuh sekarang tuh yang gue notice itu tactical. Kalau misalnya kalian itu tactical kayak tuh game-game kayak Tarkov, terus Modern Warfare baru itu tactical banget gitu. Itu actually bisa kalian lihat, eh, bisa kalian ikutin mungkin estetiknya atau apa. Tapi at the end of the day, gue saranin sih kalian bikin game yang kalian suka aja. Jangan jangan terlalu maksa bikin game yang kalian gak suka cuma buat ya, nyari target pasar. That's for that's for the corporation to do, not yours. That's the job. That's their job. Oke, apakah menjawab? Oke oke. Waduh, dia nanti serem juga ya pertanyaannya. Waduh, kalau itu sih, itu sih udah jatuhnya gimana ya? Advice buat office politik sih ya. Jadi, gini sih. Kalau cari relasi itu ya kalian ini aja. Kalian eh, cari-cari komunitas game kayak Agi atau Incendio Studio ini atau mungkin komunitas Toge itu. Nah itu kalian cari aja. Mungkin kalian bakal ketemu interest yang sama. Gue nggak terlalu jago ya karena gue sendiri nggak terlalu jago find friends. Pokoknya ini aja. Kalian join komunitas aja yang terkait game development. Siapa tahu ada yang hobinya mirip. Terus kalian wah connect nih sama dia nih. Habis itu ya coba kalian ngobrol sama dia bla 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 bla. Siapa tahu akrab dan jadi teman kalian. At the end of the day ya belajar how to find friends aja sih dan kayak yang gue bilang tadi itu kalian jadi orang baik aja dan kalau bisa helpful itu orang bakal banyak suka sama kalian. Nah, as for job gimana caranya nggak dihianati itu satu kalian harus bisa apa harus bisa gimana ya tegas aja sih sama kalian harus bisa berdiri sendiri kalian harus punya kekuatan sendiri gitu kayak misalnya kalian tuh di perusahaan eh,
Kalian tuh harus punya portofolio yang kuat atau etis kerja yang kuat. Jadi misalnya kalian perusahaan juga takut buat apa? Buat mencat kalian karena kalian tuh employee yang berharga banget buat mereka. Oke. Atau misalnya atau dan jangan lupa kalau kalian kerja sesuatu itu kalian harus marking, harus misalnya kayak kalau misalnya nggak ada kontrak yang prevent kalian itu kalian tandain itu di portfolio kalian kayak misalnya mungkin kalian bikin ArtStation atau itch.io itu kalian tandain itu gamenya kalau itu punya lo kalian upload di situ kalau misalnya boleh ya sama ini timnya atau hukumnya. Oh sorry ya. Eh, Oke, kira-kira udah menjawab belum? Tadi itu ada yang nanya yang mana sih? Ya, maafkan tapi jangan dilupakan benar. AS. Oh ini mau tanya, boleh minta tipsnya ketika kita lagi semangat bikin story, tapi suatu saat kita burn out atau penurunan motivasi dalam pengerjaan story tersebut. Wah, writer's block ya. Wah, itu ya sih penyakit sih. Saran gue sih tergantung kamu ngejar deadline atau enggak. Jadi kalau kamu ngejar deadline, tapi kamu kena writer's block, itu kamu coba kayak kamu jalan keluar kayak misalnya apa? Mungkin kamu ke toko beli minum atau apa, nah, atau kalian coba, pokoknya kalian keliling-keliling aja. Jangan kalau misal kalian deadline, jangan main game, jangan prokrast. Itu kalian ada dua pilihan. Satu kalian diam doang, duduk diam di situ atau kerja. Nah itu otak kalian bakal kepikiran sendiri buat dorong kalian buat kerja gitu. Mungkin dan kerjanya itu mungkin gak bakal cakep-cakep banget, tapi itu gak apa-apa. Sama kalian kerja, yang penting kalian kerja. Ya itu tuh langsung aja gasin. Nah kalau misalnya kalian gak under deadline, ya take a break aja sih, istirahat aja. Eh, jadi kalian mungkin mau nonton film atau apa gitu, cari inspirasi dari buku atau apa, atau kalian mau jalan-jalan, boleh itu cari inspirasi itu bisa dari mana aja. Oke. Eh, Gimana? Kira-kira cukup menjawab nggak ya? Mie goreng. Indomie. Oh, cara prevent relative dissonance. Sekali lagi, kayak gue yang pas sisi tadi, itu jangan terlalu peduli sama lu narrative dissonance ya. Itu nggak terlalu matter. Tapi kalau kalian mau kreatif, cari cara buat lu narrative dissonance, itu jawabannya kreativitas, pengalaman, dan pengetahuan. Nah, ya kalian harus harus plan ahead. Terutama kalian harus plan ahead kalau kalian tuh mau bikin apa. Misalnya, kalian mau bikin ceritanya, oh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, berarti gamenya juga bakal kalian udah harus planning ada atau at least ada ini ya, ada gambaran kayak misalnya, oh gamenya bakal kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, kayak gitu sih. Kayak gitu aja sih. Pokoknya yang penting itu kalian ada pengalaman sama planning aja. Nah, oke. Kira-kira menjawab nggak? Oh, tuh ada juga tuh tips bagus tuh dari Rasdan. Catat tuh lumayan tuh. Khawatir Eh, terus. bagi bagi kalian yang mau kok halo. Bagi kalian yang mau interaksi langsung, boleh langsung raise hand aja. Saya mumpung masih ada waktu interaksi untuk Q&A. Paling sambil nunggu ya, ini ada yang nanya dari yang GSX 401 FW, nanya non-linear storytelling sama replayability kayaknya mirip ya. Ada kira-kira perbedaan yang harus diperhatiin kagak ya biar kagak saya anggap terlalu sama. Sorry kalau terlalu kaku. Sebenarnya enggak, enggak sih. Kayak emang mirip sih. Kamu nggak salah. Tapi gue ini
Gue cuma apa, gue cuma gimana ya, gue cuma nyebutin itu 2 karena gue mau sebenarnya itu actually gue nge-share itu, gue ngebisain karena gue mau nge-share soal apa, Arma 3 sama emergent storytelling itu. Jadi kayak story yang bisa yang di-drive, yang di apa, yang dijalankan sama player atau sama bot. Jadi sebenarnya emang iya sih mirip, tapi jadi, perbedaan sih enggak, mereka tuh kayak kayak 4 tuh yang kayak tadi tuh yang apa, sorry tadi apa tuh namanya, yang bentar ya, sorry. Nah, kayak yang interaktivitas, immersion, buat karakter, non-story linear storytelling potential, sama replayability itu mirip banget. Jadi ya emang keempat itu mirip banget, nggak salah kamu. Jadi emang nggak terlalu beda, jadi itu nggak apa-apa, kalian kamu nggak bisa bedain juga nggak apa-apa. Ya bedanya satu, actually sama aja sih. Gue cuma ya sekali lagi gue cuma itu, pakai itu buat nge-share emergent storytelling aja. Bukan berarti ngebedain jauh. Oke, sorry. Kira-kira udah menjawab atau enggak? Gue jadi rambling. Ada forum buat game storyteller atau writer? Interesting. Forum kayak forum website gitu ya? Aduh, gue jarang main forum sih. Paling kemarin gue tuh nemu ada istilahnya apa ya? Bentar deh ya. Gue cek lagi. Sorry. Search history. Iya, iya. Nanti DM gue aja biar gue ingat. Soalnya gue lupa ada apa. Tapi ini aja satu yang gue jawab tuh, kamu bisa ini, kamu cari komunitas-komunitas kayak tabletop RPG kayak D&D gitu. Itu biasanya banyak tuh yang bikin story, yang seneng-seneng storytelling buat cari temen. Itu nanti kalau misalnya kalau mau lagi, itu kamu bisa DM gue aja biar gue ingat ya. Dan jangan hesitate, gue nggak gigit. Eh, terus akan dekri. Oke, lanjut aja. Sorry, gimana? Komunitas, maksudnya follow up gimana nih? Bentar aku cek. Jadi kalau mau dapat relasi salah satunya dari komunitas, tapi saya agak susah buat oh, iya sih emang, ini sih. Itu emang kesusahan itu, social anxiety, gue juga kadang-kadang kayak gitu sih. Jadi kayak agak susah buat nyari komunitas yang bagus. Itu emang agak gacha sih ya istilahnya, kayak ada komunitas yang kalian serap sama itu, sama ada yang enggak. Kayak contohnya nih, gue punya satu komunitas, dia tuh manajemennya sama, cuma yang versi yang gue tuh
tiap hari nongkrong di komunitas Discord-nya, tapi di telenya gue nggak suka, bukan nggak suka sama orang-orangnya ya, gue nggak gimana ya, gue nggak bisa connect sama obrolan mereka. Jadi emang jawabannya emang iya sih gacha sih itu. Itu lebih ke gimana ya, emang kadang-kadang unfortunately orang emang nggak cocok sih. Yes, unfortunately. Gue juga bertahun-tahun kayak gitu, kayak gue nggak punya teman, cuma kayak punya 4 teman apa, sampai somehow gue ini. Pokoknya kalian ini aja, kamu rajin-rajin aja sih, coba-cobain satu-satu, dan eventually satu satu bakal connect. At least gue, kalau gue kayak gitu. Kayak ya begitulah ya, apalagi kita manusia ya, makhluk sosial dan social anxiety-nya. Oke, kira-kira kira-kira Abang menjawab atau enggak ya? Gue punya, mungkin gue punya beberapa video sih yang bisa ngebantu itu, tapi entar aja, catat deh namanya. Lanjut. Iya, kalau kalian mau socialization advice, then mungkin bisa. But I'm not that good at it. Oke, lanjut. Nah, oke. Itu kalau menurut gue sih, kamu mungkin ini kayak kayak kebalikannya ya. Cuma menurut gue, don't worry about it. Kamu bikin game aja. Kamu terus bikin game sampai, karena semakin banyak pengalaman dan knowledge kamu soal bikin game, dan semakin banyak kamu harus ngide, kayak tadi yang gue bilang tuh, kayak kamu tuh kalau bikin game, ambil inspirasi harus ada twist-nya. Itu semakin kamu banyak twist dikit-dikit, semakin banyak, semakin dikit semakin dikit, itu kamu akan menjamur jadi apa, eee, apa istilahnya, keunikan, akan menjamur keunikannya sendiri ya. Pokoknya ya, TLDR jangan jangan terlalu worried buat itu, karena itu akan muncul sendiri eventually. Kalau selama kamu bakal terus bikin game dan terus terus belajar. Itu emang satu lagi itu, ya sekali lagi itu pitfall banget buat kreator-kreator sekarang, kesenian apapun, itu mereka terlalu takut buat bikin, hasilnya nggak terlalu original. Karena ya sekali lagi, kayak kayak kamu bilang, nggak ada yang original di game di dunia ini. Kayak kebanyakan hal udah dicoba. Nah, kamu coba-coba, berarti ya kamu coba-coba sendiri aja, eventually kamu akan bakal ada hal yang suka, yang bagus dan yang suka dan connect banget ke orang. Itu meski nggak kalau original, atau itu orang bakal tetap suka, bakal bagus banget gitu. Dan of course ya, dunia kan terus berkembang ya, dunia terus berubah. Eventually bakal ada ruang di mana kamu bisa, apa, terinspirasi dari dunia sekitar kamu buat, dan hal yang kamu suka di masa lalu, itu kalian kamu gabungin jadi sesuatu yang mungkin original banget ya. Jadi, kira-kira kamu jawab nggak ya? Nah iya, benar, kecuali kamu kayak emang terlalu nyari sales yang aku nggak rekomen, kecuali kamu perusahaan game. Itu kamu bikin aja sesuatu yang kamu suka. Pokoknya bikin aja yang kamu suka. Kamu mau bikin apa, bikin. Jangan terlalu takut sama kalau itu original. Nah, gue, gimana ya, gue istilahnya kayak gue di komunitas yang orang sering bikin OSI. Jadi itu orang tuh at orang tuh banyak yang anxious kalau OSI mereka mirip sama orang lain. Tapi ternyata kebanyakan orang yang OSI-nya mirip itu, "Wah, kamu mirip tuh sama gua. Wah, temenan yuk." Ya justru gitu. Jadi, ya kamu have fun aja sama hal itu, jangan terlalu pikirin. Oke, Kakak mau jawab nggak?
Oh no. Eh, gimana ya? Eh, kalau menurutku, eee, mungkin ini kayak easier said than done ya, tapi don't worry too much about cringe. Tapi kalau misalnya menurut kamu cringe sampai kamu nggak bisa work kayak itu lagi, aku rasa kamu catat aja, kamu kumpulin ide-ide yang kamu suka dari cerita itu, terus kamu bikin cerita baru. Terus nah, terus ide-ide yang kamu suka dari itu kamu implementasiin ke cerita baru kamu itu. Oke, iya di-breakdown lagi aja, kayak dibongkar lagi, kamu ada yang kamu suka nggak? Kalau kamu suka unsur-unsurnya pakai aja. Kalau kamu nggak suka, ya udah daripada sayang ya kalau ceritanya semuanya dibuang. Jadi kamu ambil seenggaknya ada yang kamu salvage lah, apa istilahnya. Kalau kita bentar, kalau itu nah, oke oke. Nah itu actually, dua-duanya bisa. Jawabannya dua-duanya bisa. Jadi kalau misalnya tergantung kamu mau lebih mood-nya yang apa. Kayak contohnya ini nih, gua kan kayak contohnya tadi, kalau game-game tuh kan kalian harus pakai scope kecil ya. Kalian harus bikin dari awal, terus bikin yang cakupannya kecil, terus kalian kembangin mau sampai akhir itu sampai selesai. Atau alternatifnya, kalian bisa apa? Kalian bisa bikin kayak kalian ngecuni bio itu eh, ide yang sangat besar, ide yang besar terus kalian bangun dikit-dikit. Habis itu mungkin kalian bikin game-game kecil dari ide itu. Kayak contohnya gue punya world building dan gue punya world building yang gede banget itu. Udah gue kepikiran dunianya kayak gimana dan cara karakter-karakternya kayak gimana dan nah tapi gue mau bikin dulu game kecil. Jadi kayak game kecil yang bisa gue mulai dengan basis dari universe itu, biar gue sekalian ngembangin dan sekalian belajar, biar gue termotivasi juga. Nah, eee, jadi istilahnya pokoknya ya kalau kamu di awal-awal bikin game-nya skop kecil lah, tapi kalau kalian bikin universe gede itu nggak apa-apa. Anggap aja kalian bikin cinematic universe sendiri kayak Marvel, atau apa gitu. Tapi ya awalnya kecil dulu lah yang penting ya. Tapi tetap aja kalian kalian kalau ada perkembangan di situ catat aja. Kalian kembangin aja sedikit-sedikit ya. Oke, jawab nggak kira-kira ya? Ya teman-teman, nanti kalau misalkan habis webinar ini di atas nanti ada public voice chat yang bisa kalian join di atas. Nah, siapa tahu dari Kang Rifki mau lanjut bahas-bahas nanti di public voice chat nanti bisa di sana ya, itu kalau ada waktu lagi. Nah, ini terakhir aja untuk satu pertanyaan terakhir dari Lord McClose. Mau nanya Bang, masih agak kurang paham aja mengapa game cacat dalam tanda kutip yang punya akhir itu lebih baik dibandingkan game sempurna yang tidak berakhir. Nah, maksudnya yang gue maksud dengan itu bukan yang nggak punya yang punya akhir, tapi yang selesai maksudnya.
bukan yang punya ending, tapi yang selesai. Kayak game cacat yang selesai itu lebih bagus daripada game sempurna yang ya gak selesai, yang gak eksis. Jadi kalian, maksudnya inti dari gue itu game yang benar jadi. Jadi kalian tuh jangan terlalu ambis buat bikin game sampai game itu kalian jadi gak motivasi buat selesai gamenya. Kalian tuh bikin game ya udah sekedar bikin aja dengan game yang dengan flow-nya, karena ya di dunia ini nggak ada yang sempurna. Di dunia ini pasti akan cacat di satu in a way or another ya. Itu jadi TLDR itu gue bukan ngomongin ending, tapi ngomongin diselesaikannya game kalian. Diselesaikan produk kalian, game kalian sebagai produk yang bisa dimainin. Nah iya, kayak skripsi benar. Skripsi scope-nya jangan gede-gede. Oke, sudah menjawab ya. Gitu. Artinya sudah mencapai jam 4. Nanti kalau misalkan andaikan mau lanjut masih banyak nih sebenarnya, banyak banget pertanyaannya kan. Iya, simpen aja, catat, nanti mungkin gue jawab-jawabin kalau gue habis ini gue langsung iya. Nanti langsung aja tanya ke Kang Rifki, langsung bisa di Insenio Studio, bisa langsung ke DM-nya gitu. Mungkin kalau misalkan andaikan Kang Rifki mau lanjut, boleh nanti di public voice chat, bisa nanti ke sana semua. Oke, untuk sampai sekarang udah di penghujung acara. Astaga, penghujung acara. Nah, setelah ini ada feedback ya, form feedback udah di announce. Udah ya, ada di atas, mungkin dikirim lagi aja. Dan selanjutnya saya ambil alihkan ke Alvin. Oke, cek. Halo, bagi yang ingin presensi untuk dapat sertifikat itu di chat ada linknya ya. Jadi jangan lupa untuk saat ini untuk langsung absensi biar nggak lupa buat sertifikasi dan next. Dan terima kasih kepada Kang Rifki atau Arifki karena memberikan insight-nya hari ini. Alhamdulillah ya, semoga jadi berkah bagi kalian yang pengen mulai menjadi karirnya di story. Dan hidup itu penuh dengan story gitu. Jadi kalau misalkan ada story yang aneh-aneh, misalkan kalian keinjek batu gitu, dibuat story-nya buat jadiin kayak meteor kayak gitu, boleh silakan aja buat nambah-nambah ya. Itu. Karena kalau misalkan kalian gak punya story, itu berarti kalian sudah tidak hidup di dunia ini. Oke, seperti itu. Dan saat ini bagi kalian yang penasaran tentang story writer, alhamdulillah sekarang kita udah mulai dibuka kursusnya untuk register. Dan untuk registernya itu dari tanggal sekarang sampai tanggal 16 itu masih ada early bird ya, jadi 20%. Jadi nanti kalau tadi juga yang nanya tentang gimana caranya penulisan pakai Obsidian, itu juga nanti dibahas juga di kelas story writing-nya gitu. Jadi kalau mau dapat diskonnya segera langsung mulai aja dari sekarang untuk langsung DM atau mungkin WA konfirmasi, langsung daftar aja gitu, atau ada link registrasi situ. Jadi kalian langsung daftar aja. Oke, seperti itu. Dan bagi kalian yang masih penasaran nih, mumpung Kang Rifki sekarang masih ada ini nggak? Masih ada waktu nggak? Mungkin ada. Emang kenapa? Ada apa? Ya bisa ada yang mau curhat gitu nanti di public chat ya. Oh iya, ya boleh. Kalau timbun aja pertanyaannya, mungkin gua habis ini tepar dulu bentar. Nanti kalau misalnya habis gua bangun, itu gua jawab-jawabin. Nanti satu. Atau kalian juga kalau misalnya mau japri, mau DM juga nggak apa-apa. Kalau gue sempat, gue bakal jawab. Oh iya, dan untuk informasi-informasinya juga bakal ada di IG juga, Instagram Insenio. Jadi bagi kalian yang belum follow, mohon untuk di-follow ya, soalnya nanti bakal banyak informasi yang bertebaran di sana juga. Oke, terima kasih untuk saat ini. Sepertinya kita tutup, dan bagi kalian yang mau lanjut lagi curhat ke Arifki, mangga nanti tag aja. Nanti public chat langsung masuk aja sambil menunggu Arifkinya teparnya beres ya. Oke, ya terima kasih kepada member-member yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada Rifki atas insight-nya. Ya, thank you semuanya ya.